Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriando Marta Dinata, nomor NIM 530102000157. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Saya memilih materi Khulafaur Rasyidin karena materi ini materi sangat menarik ya. Itu membahas tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW ketika hidup, untuk membantu menjalankan tugas kenegaraan. Jadi Khulafaur Rasyidin itu tokoh-tokoh istimewa di dalam umat Islam. Maka dari itu saya memilih materi ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi pembukaan ya. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin itu bisa dimaknai atau bisa diartikan sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cendekiawan. Cendekiawan ini bisa diartikan sebagai yang terpelajar, yang tersohor. Nah, lantas siapa yang mengganti nama, yang menggagas nama Khulafaur Rasyidin adalah umat muslim. Nah, umat muslim. Jadi umat muslim berpendapat bahwa keempat tokoh ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibnu Khattab, Sayyidina Utsman ibnu Affan, Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, ini sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ketika Nabi hidup. Yang kedua, jadi di masa pemerintahan empat tokoh Khulafaur Rasyidin ini memiliki cara pandang kepimpinan yang berbeda-beda. Misalkan kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini cara kepimpinannya, beliau itu sangat sentral ya. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif itu terpusat di tangan khalifah. Nah, teman-teman beliau yang kecil maupun yang besar selalu diajak bermusyawarah. Nah, kepimpinan Umar, cara kepemimpinannya itu menerapkan sistem demokrasi. Jadi memberikan hak suara ke setiap warga negaranya. Kepemimpinan Utsman bin Affan, itu cara kepemimpinannya lebih fokus, itu membangun bendungan-bendungan. Ini untuk mengantisipasi adanya banjir besar dan membangun infrastruktur lainnya. Terus Khalifah Utsman bin Affan ini juga melanjutkan misi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu membukukan kitab suci Al-Quran yang diketuai atau yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit. Lanjut ke pembahasan berikutnya, pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi Al-Khulafa Ar-Rasyidin bisa diartikan, bisa bermakna yaitu pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cendekiawan. Sekali lagi, cendekiawan itu bisa diartikan yang tersohor atau yang terpelajar. Nah, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari empat tokoh. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibnu Khattab, Sayyidina Utsman ibnu Affan, dan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib.
Nah, keempat tokoh ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup ya. Nah, sedangkan khalifah itu secara khususnya sebagai pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugasnya apa? Sebagai kepala negara. Ya. Jadi sebagai kepala negara. Beliau khalifah ini juga pemimpin, penguasa, panglima perang dan lain sebagainya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tugas khalifah. Jadi khalifah itu kan sebagai kepala negara. Saat ini ya semisal presiden ataupun raja ya. Jadi ya tugasnya itu mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuannya agar tercipta yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa ya. Nah, khalifah ini juga sebagai pimpinan agama. Jadi misalkan ada problem-problem atau permasalahan atau konflik-konflik agama, khalifah lah yang memutuskan atau yang memutuskan perkara-perkara tertentu gitu. Jadi di dalam di dalam khalifah itu sendiri terdapat dua cara pemilihan. Yang pertama itu berdasarkan musyawarah, contohnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua berdasarkan petunjuk khalifah sebelumnya, contohnya ya Khalifah Umar Ibnu Khattab itu dipilih khalifah sebelumnya, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkuasa tahun 11 sampai 13 tahun Hijriah atau 632 sampai 634 tahun Masehi. Hanya 2 tahun. Nama aslinya itu Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Nah, sebelum Islam datang atau zaman pra-Islam itu dikenal dengan Abdullah ibnu Ka'bah. Lantas siapa yang mengasih nama Abdullah? Jawabannya adalah Nabi yang memberi nama Abdullah. Lantas kok bisa Abu Bakar As-Siddiq? Jadi ini dari dua kata ya, Abu Bakar dan As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu bisa diartikan sebagai orang yang pagi-pagi betul memeluk Islam, karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang kedua memeluk Islam. Jadi orang yang pertama memeluk Islam itu Siti Khadijah, yang kedua Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini bisa diartikan sebagai orang sejak dini mempercayai pernyataan-pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakal maupun tidak berakal. Jadi semua pernyataan-pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq percayai. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih dengan musyawarah ya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, di masa pemerintahannya ada beberapa peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama yaitu melawan pemberontak yang mengaku-ngaku nabi, melawan pemberontak yang enggan membayar zakat, dan yang paling besar itu adalah membukukan mushaf Al-Quran yang dikepalai atau diketuai oleh Zaid bin Sabit. Lanjut ke Khalifah Umar Ibnu Khattab, berkuasa tahun 13 sampai 23 tahun Hijriah
atau 634 sampai 644 tahun Masehi. Jadi kurang lebih 11 tahun. Khalifah Umar Ibnu Khattab ini dilahirkan di wilayah suku Bani Adi, ya, salah satu kaum dari suku Quraisy. Dilahirkan di tahun 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu lahir, 12 tahun kemudian lahirlah Khalifah Umar Ibnu Khattab. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah, ya. Nah, ciri-ciri Khalifah Umar Ibnu Khattab dari segi fisik, dari wajahnya itu beliau memiliki jenggot yang amat tebal, ya, wajahnya tampan, kulitnya berwarna coklat kemerah-merahan. Dari segi badan, beliau memiliki badan yang besar, tegap, dan otot-otot di tangan dan kakinya itu terlihat, jadi tampak gagah. Gitu. Khalifah Umar Ibnu Khattab ini satu-satunya khalifah yang bergelar Amir al-Mu'minin, yaitu panglima orang-orang beriman. Ya, jadi di masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab ini, dari segi politik itu sangat stabil sekali. Beliau ini berhasil memperluas wilayah-wilayah Islam, meliputi wilayah Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Nah, Khalifah Umar Ibnu Khattab ini wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, ketika sedang sholat subuh dibunuh oleh orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'ban. Nah, saat ini makam Khalifah Umar Ibnu Khattab itu bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad SAW dan makam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di kota Madinah. Khalifah Utsman bin Affan, yaitu berkuasa tahun 23 sampai 35 tahun Hijriah atau 644 sampai 656 tahun Masehi. Jadi nama lengkapnya adalah Utsman Ibnu Affan Ibnu Abdul As Ibnu Umayyah, itu dari pihak Quraisy. Nah, Khalifah Utsman bin Affan itu berkuasa 12 tahun lamanya. Ini terpanjang di dalam khalifah Khulafaur Rasyidin, ya. Salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi dan terpilih melalui persaingan antara sahabat Utsman bin Ibnu Affan dan sahabat Ali bin Ibnu Thalib, sehingga Khalifah Umar Ibnu Khattab itu memilih mandat sahabat Utsman Ibnu Affan sebagai penerusnya. Nah, para pencatat sejarah itu membagi masa pemerintahan Utsman Ibnu Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama ini merupakan masa pemerintahan yang baik, ya. Dan 6 tahun terakhir ini merupakan masa pemerintahan yang buruk. Nah, salah satu tragedi yang ada adalah rakyat itu merasa kecewa karena Utsman Ibnu Affan itu memilih keluarganya untuk duduk di dalam pemerintahan. Tetapi di sisi lain
prestasi-prestasi penting Utsman ibnu Affan adalah beliau melanjutkan membukukan mushaf Al-Quran yang digagas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Untuk apa sih sebenarnya membuka mushaf Al-Quran ini? Yang pertama ya untuk menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Nomor dua, menyatukan bacaannya. Walaupun masih ada perbedaan, namun tidak harus berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Yang ketiga, yaitu menyatukan tertib susunan surat-surat menurut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Nah, Khalifah Utsman ibnu Affan ini wafat pada hari Jumat pada tanggal 17 bulan Zulhijjah tahun 35 tahun Hijriah atau bersamaan 655 tahun Masehi karena terbunuh. Lanjut ke pembahasan terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu berkuasa tahun 35 sampai 40 tahun Hijriah atau 656 sampai 661 tahun Masehi. Jadi 5 tahun berkuasa. Sebenarnya di dalam masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini hanya banyak bergejolaknya. Tidak ada di dalam pemerintahan yang dikatakan stabil. Ada persoalan-persoalan yang terdapat di dalam kepemimpinannya. Yang pertama yaitu pemberontakan dari sahabat Talha, Zubair dan Aisyah. Jadi mereka ini menuntut Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Dan peristiwa-peristiwa lainnya yang terkenal adalah perang Siffin, yaitu antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di daerah Siffin. Jadi pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding meminta Muawiyah agar mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim arbitrase. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Nah, maka dari itu ini merupakan akhir dari video presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.